家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini kekuatannya telah meningkat. Xiaoyan berhasil menerobos ke langkah ke-8 keabadian Kaisar. Tubuh fisik Xiaoyan juga menjadi semakin kuat dan meskipun itu adalah hal yang baik, ini membuat Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengerutkan kening. Tampaknya kultivasi Xiaoyan di dunia nyata sangat tertinggal jika dibandingkan dengan kultivasi tubuhnya. Meskipun tubuh fisik dewa asli memang sangat kuat, Xiaoyan tidak percaya bahwa ia dapat mencapai tingkat teratas hanya dengan kekuatan fisik ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan dapat membuat tubuh fisik Xiaoyan mencapai tingkat dewa asli bintang ke-5. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba ada rasa kesemutan yang tidak dapat dijelaskan di jiwa Xiaoyan. Hal ini juga membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan pun memejamkan matanya sedikit mencoba mencari sumber rasa sakit yang menyengat tersebut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan ada niat membunuh yang mengembun. Xiaoyan pun lanjut bergumam bahwa klon Zuji akan mokat. Sebelum klon Zuji pergi, meskipun Xiaoyan telah memutuskan hubungan dengannya, tujuan utama Xiaoyan adalah untuk memungkinkan klon Zuji menjadi mandiri. Xiaoyan pada saat ini ingin kembali terhubung kepada klon Zuji, tetapi ada jarak dan juga kekuatan yang menghalangi Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat mendapatkan kembali kendali atas klon Zuji, tetapi beberapa kenangan berbintik-bintik muncul di benaknya. Xiaoyan melihat peti mati berantai berjumlah ribuan dan Xiaoyan mengerutkan kening. Di atas peti mati ini ada simbol yang persis sama dengan apa yang pada saat sebelumnya dilihat oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam mengapa Xiaoyan sepertinya pernah melihat simbol ini di suatu tempat. Meskipun gambaran ini rusak dan berumur singkat, Xiaoyan masih bisa menangkap beberapa informasi berguna. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya karena kekuatan dan bakat dari klon Zuji ini tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Zuji akan terjatuh dalam kondisi seperti ini. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa selain dari token iblis keabadian kuno ini, tubuh fisik Goyan juga telah dapat dipulihkan. Jika Goyan dapat menemukan tubuh aslinya, Xiaoyan ingin tahu seberapa kuatkah kekuatan asli dari Goyan. Xiaoyan menghela nafas begitu Xiaoyan memikirkan mengenai hal ini. Xiaoyan pada akhirnya mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan Xiaoyan kembali fokus pada pilar Tianjun. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa setelah Xiaoyan mendapatkan pilar Tianjun, Xiaoyan tidak lagi perlu tinggal lebih lama di tempat ini. Xiaoyan akan segera mencari klon Zuji, begitu juga dengan tubuh fisik Goyan, dan Xiaoyan akan segera pergi secepatnya. Namun ketika memikirkan hal ini, Xiaoyan pada saat ini sedikit menoleh dan tampak terlihat hati-hati. Xiaoyan kembali teringat pada Suqian Taiyi. Xiaoyan bergumam bahwa token selip batu giok dan ramuan beracun dari nomor 6 ini benar-benar aneh. Xiaoyan pada saat ini masih bertanya-tanya apakah ia tidak mengenali Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi mungkinkah Suqian Taiyi dan Yang Mulia saling mengenal. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah ia juga sudah tahu bahwa Xiaoyan adalah nomor 9. Hanya saja ia benar-benar membiarkan Xiaoyan dan tidak mengungkap identitas Xiaoyan. Jika ia melakukan hal ini, maka ada beberapa kemungkinan yang mungkin saja pada saat ini ia rencanakan. Kemungkinan pertama adalah karena Suqian Taiyi adalah mantan Raja Taichu. Xiaoyan khawatir alasan pertama ia tidak menghabisi Xiaoyan atau mengekspos Xiaoyan adalah ia ingin menggunakan Xiaoyan untuk mendapatkan kembali tahtanya. Sementara itu alasan kedua tentu saja ia benar-benar tidak mengenali sosok Xiaoyan sebagai sosok nomor 9.
Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus berpikir merumuskan rencana apa yang harus Xiaoyan lakukan selanjutnya. Bersamaan dengan hal tersebut, tirai cahaya yang sebelumnya diledakkan oleh Taixu pada saat ini kembali ke keadaan semula. Namun pada saat ini Xiaoyan bukan satu-satunya orang yang tersisa di tempat ini. Ada juga beberapa orang yang pada saat sebelumnya menerobos masuk bersamaan dengan orang-orang Taixu. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga secara alami mendeteksi keberadaan mereka. Sosok-sosok yang berada di bawah pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Mereka juga pada saat ini memiliki ekspresi pahit di wajahnya karena pilar Tianjun tampaknya telah didapatkan oleh Xiaoyan. Sosok-sosok ini juga tidak bisa keluar dan mereka pada saat ini hanya bisa terdiam menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan bisa merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pilar Tianjun ini mulai melemah. Saat vitalitasnya melemah, tubuh fisik Xiaoyan juga tidak lagi hancur. Tubuh besar Xiaoyan puluhan ribu meter pada saat ini tetap berada pada ukuran semestinya. Pada saat ini, pilar Tianjun masih terlihat luas dan membentang di seluruh langit. Xiaoyan memandangi tirai tipis dan mengangkat telapak tangannya, dan pada saat yang bersamaan, pilar Tianjun yang ukurannya sangat besar pada akhirnya menjadi setinggi manusia dan jatuh ke tangan Xiaoyan. Saat Xiaoyan meraih pilar Tianjun, Xiaoyan juga mengangkat tangannya dan membantingnya langsung ke tirai tipis. Tirai ini seketika memancarkan energi yang begitu kuat ketika menabrak tirai tipis. Ledakan seketika terjadi dan tirai tipis bergetar sebelum akhirnya pecah sedikit demi sedikit. Xiaoyan juga segera kembali ke ukuran normal dan bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan segera mengeluarkan token iblis keabadian kuno miliknya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena menemukan bahwa token iblis keabadian kuno telah menjadi hampir bulat dan tampak lengkap. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya fungsi dari token iblis keabadian kuno yang lengkap. Apa yang bisa dilakukan oleh nomor 1 dengan token iblis keabadian kuno ini? Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa menemukan jawabannya dan Xiaoyan segera kembali menyingkirkan token iblis keabadian kuno ini. Xiaoyan lanjut melangkah maju dan Xiaoyan segera pergi dari tirai cahaya yang rusak. Sesaat kemudian Xiaoyan telah berada di luar pilar dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Xiaoyan pada saat ini berencana untuk mencari klon Zuci dan mencari tubuh Goyan. Xiaoyan juga kembali teringat kenangan yang rusak sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Xiaoyan sepertinya pernah melihat simbol di peti mati tersebut. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat tangannya dan peti mati berwarna merah darah segera muncul di depan Xiaoyan. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan, memang ada simbol yang Xiaoyan lihat dalam ingatan Zuci. Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam bahwa sosok-sosok ini lebih mudah untuk ditangani. Bagaimana mungkin klon Zuci bisa terjatuh dalam situasi seperti ini? Jika begitu permasalahannya, mungkin saja permasalahan ini seharusnya tidak sederhana. Begitu Xiaoyan selesai bergumam, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan bendera penekan jiwa. Tentu saja Xiaoyan tidak melupakan Ye Tian sebelum pergi dan Xiaoyan memanggil Ye Tian. Sementara itu di kejauhan terlihat ada awan ungu kehitaman yang berkeliaran. Ada juga pertempuran di bawahnya dan dimanapun pertempuran terjadi, awan ungu kehitaman pasti akan muncul dari langit. Di dalam pertempuran setiap ada sosok yang mokat, jiwa mereka pasti akan langsung ditelan oleh Ye Tian. Hal ini membuat Ye Tian tampak sangat bahagia seolah-olah ia benar-benar telah menemukan tonik yang sangat baik. Ye Tian pada saat ini terus-menerus memperhatikan pertempuran yang ada di sekitar. Namun sesaat kemudian Ye Tian merasa bahwa ia dipanggil oleh Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini tampak sedikit ragu. Namun sesaat kemudian segera sosok Ye Tian pada akhirnya sampai di tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan menatap ke arah awan besar berwarna ungu kehitaman yang melayang di udara dan sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan lanjut berkata sepertinya Ye Tian telah memperoleh banyak hal. Ye Tian pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa iblis ini membutuhkan ruang untuk memurnikan pasukan boneka iblis. Ia telah menyerap cukup banyak jiwa untuk membentuk boneka iblis demi pertempuran di masa depan.
Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan tiba-tiba Xiaoyan mendapatkan ide di benaknya. Xiaoyan berpikir bahwa Ye Tian pada dasarnya mirip dengan jiwa. Sekarang klan pemakan jiwa Xiaoyan tidak memiliki tujuan pelatihan yang jelas. Ia perlu terus menyerap jiwa-jiwa yang tersesat agar dapat terus berkembang. Oleh karena itu pada saat ini mungkin merupakan pilihan yang baik bagi Xiaoyan untuk menyerahkan klon ini kepada Ye Tian untuk digunakan. Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada Ye Tian dan secara halus mengungkapkan apa keinginan Xiaoyan. Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini memiliki tubuh fisik dan ini merupakan harta Xiaoyan yang paling berharga. Mereka pada saat ini sedang berada dalam hubungan kerjasama. Xiaoyan akan memberi Ye Tian tubuh ini sebagai hadiah dan Ye Tian bisa menggunakan tubuh ini setiap hari. Ye Tian sebaiknya jangan menjadi awan yang melayang-layang seperti ini setiap saat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Ye Tian berkata bahwa ia bukanlah sosok manusia. Ia juga tidak pernah menginginkan tubuh fisik. Ia pada saat ini benar-benar tidak ingin melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut karena ide Xiaoyan ini dengan cepat langsung ditolak oleh Ye Tian. Xiaoyan pun berusaha terus membujuk Ye Tian untuk menggunakan klon pemakan jiwa. Namun tidak peduli bagaimanapun Xiaoyan membujuknya, Ye Tian pada saat ini sama sekali tidak peduli. Xiaoyan juga telah mengeluarkan klon pemakan jiwa dan begitu melihat hal ini, bukannya Ye Tian mau, malah Ye Tian pada saat ini tampak merasa jijik. Ye Tian berkata bahwa ia pada saat ini tidak ingin melakukan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi benda ini juga terlihat sangat menjijikkan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan metode membujuk kepada Ye Tian. Xiaoyan mulai menggunakan metode provokasi. Xiaoyan pada saat ini menekan Ye Tian. Jika Ye Tian tidak mau, maka Xiaoyan bisa menggunakan bendera penekan jiwa untuk mengurungnya. Ye Tian pada saat ini tampak terlihat sedikit marah dengan ancaman yang dilontarkan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya sedikit merenung. Ye Tian pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ia bisa saja melakukan apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Tetapi ia pada saat ini memiliki syarat kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan memerintahkan Ye Tian untuk mengutarakan apa keinginannya. Ye Tian pun segera berkata bahwa jika Senshi menang, maka Xiaoyan harus memberitahu dunia bahwa Ye Tian adalah monster nomor 1 di dunia ini. Xiaoyan sedikit terkejut dan bertanya kepada Ye Tian kondisi macam apakah ini. Mengapa Ye Tian, seorang iblis terkuat, perlu dengan klaim palsu seperti ini? Ye Tian pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya karena ia hanya menginginkan hal tersebut. Ye Tian pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan bisa melakukannya atau tidak. Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk mempermainkan perasaan Ye Tian dan sedikit merenung. Selanjutnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan memikirkan mengenai hal ini terlebih dahulu. Jika perang antara Senshi dan Taixu tiba, barulah Xiaoyan akan memberitahu Ye Tian. Mendengar hal tersebut, Ye Tian dengan marah segera berkata sebaiknya Xiaoyan jangan berbohong kepada Ye Tian. Begitu selesai berbicara, Ye Tian pada akhirnya segera turun dari langit dan awan ungu kehitaman bergerak sebelum akhirnya bergegas menuju ke arah klan pemakan jiwa. Selanjutnya, awan ungu kehitaman mengalir ke tubuh klan pemakan jiwa dan jiwa dari panca indera menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Setelah klan pemakan jiwa ini bergetar beberapa saat, rambutnya seketika berubah menjadi ungu. Tanda ungu kehitaman juga muncul di antara alisnya. Saat ia perlahan membuka matanya, ada jejak ungu juga yang bersinar di kedalaman matanya. Ye Tian pada saat ini tidak lagi berada di balik awan ungu kehitaman, melainkan memiliki tubuh manusia. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa tubuh ini sangat rusak dan mengapa Xiaoyan pada saat ini memberikannya kepada Ye Tian. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan memang sengaja memberikan hal ini kepada Ye Tian. Xiaoyan telah lama tidak menggunakan klon pemakan jiwa dan Xiaoyan tidak menemukan banyak jiwa untuk mengembangkannya.
Justru karena pada saat ini ada Ye Tian, maka Xiaoyan bisa memanfaatkan jiwa-jiwa Ye Tian untuk meningkatkan kekuatan klon pemakan jiwa. Sementara itu Ye Tian pada saat ini sedikit terdiam melihat Xiaoyan yang hanya tersenyum. Selanjutnya pada saat ini Ye Tian mengulurkan jarinya dan perlahan menyelipkannya ke dalam kehampaan. Kehampaan di hadapannya tampak seperti selembar kertas yang benar-benar dirobek oleh Ye Tian. Selanjutnya dengan lambaian tangannya semua boneka iblis yang telah ia kumpulkan dan sempurnakan dilemparkan ke dalam celah. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan segera kembali teringat kepada Zhonggu dan yang lainnya. Mereka telah menunggu di luar tirai tipis dan setelah Xiaoyan keluar, mereka pada saat ini berada tidak jauh dari Xiaoyan. Sementara itu untuk pilar Tianjun pada saat ini diam-diam digantung di dalam dantian di tubuh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah bisa mengendalikan benda ini, tetapi masih butuh waktu untuk mencerna kegunaannya. Pada akhirnya Zhonggu dan yang lainnya mendekat sementara Xiaoyan mengeluarkan token iblis keabadian kuno. Misi mengenai alam iblis keabadian kuno pada saat ini dapat dianggap telah selesai. Xiaoyan pun segera berkata kepada Zhonggu dan yang lainnya bahwa mereka harus bersiap untuk pergi. Mendengar hal ini, Zhonggu dan yang lainnya termasuk Xi Xiao pada saat ini menunjukkan keterkejutan. Bagaimanapun mereka sudah sangat lama ingin meninggalkan tempat yang benar-benar mengancam nyawa ini. Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan token iblis keabadian kuno ini ke langit. Di bawah selubung cahaya keemasan, sosok-sosok ini pada akhirnya seketika menghilang. Zhonggu dan yang lainnya serta Ye Tian dalam klon pemakan jiwa akhirnya segera muncul di atas kompas di luar gerbang kuno. Namun bersamaan dengan hal tersebut, mereka menemukan bahwa sosok Xiaoyan pada saat ini telah menghilang. Adapun kemana Xiaoyan pergi, tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahuinya. Bahkan Xiaoyan pada saat ini juga tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Xiaoyan hanya tahu bahwa Xiaoyan sekarang berada di ruang gelap dan kesadarannya berangsur-angsur memudar. Di dalam kondisi ini, sebuah suara yang familiar juga segera kembali terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut bertanya bagaimana Xiaoyan bisa membantu alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan segera menyadari bahwa sumber suara ini seharusnya berasal dari kehendak alam keabadian iblis. Xiaoyan pun segera mengembalikan kesadarannya dan Xiaoyan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa kehendak alam iblis keabadian kuno menganggap Xiaoyan terlalu tinggi. Ada beberapa orang kuat di alam iblis keabadian kuno ini. Bukankah ia bisa lebih berharap kepada mereka untuk bisa menyelamatkan alam iblis keabadian kuno? Mengapa ia benar-benar menaruh kepercayaannya kepada orang luar seperti Xiaoyan? Selain itu, bahkan jika Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan alam iblis keabadian kuno, Xiaoyan masih harus membayar harga yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, mengapa Xiaoyan harus membayar harga yang mahal untuk dunia yang bukan milik Xiaoyan? Menghadapi hal ini, kehendak alam iblis keabadian kuno pada saat ini terdiam. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan, bukankah Xiaoyan telah mendapatkan apa yang Xiaoyan butuhkan dan semua permintaan Xiaoyan dari kehendak alam iblis keabadian kuno? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini dengan tegas segera berkata bahwa bukankah Xiaoyan juga telah menyatakan persyaratannya? Jika ia membantu Senshi mengalahkan Taixu, maka Xiaoyan akan membantu alam iblis keabadian kuno untuk memperbaiki penghalang dunia. Menanggapi perkataan Xiaoyan, kehendak alam iblis keabadian kuno pun berkata bahwa itu memang sebuah persyaratan. Bagaimana jika ia pada saat ini memberikan 10% kekuatan alam iblis keabadian kuno dan sumber dayanya untuk Senshi? Dengan begitu, bersediakah Xiaoyan membantu alam iblis keabadian kuno memperbaiki penghalang dunia? Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam karena sesungguhnya apa yang diminta oleh Xiaoyan juga memang tidak realistis. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih berpegang teguh pada keinginannya. Xiaoyan pada saat ini malah menaikkan persyaratannya kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan berkata bagaimana jika 30% sumber daya dari alam iblis keabadian kuno diberikan kepada Senshi, ditambah dengan 50.000 orang kuat dengan kekuatan keabadian para dewa.
Ia juga menginginkan satu orang terkuat di alam iblis keabadian kuno untuk membantu Xiaoyan dalam pertempuran Senshi. Setelah Senshi menang, maka Xiaoyan akan kembali ke alam iblis keabadian kuno untuk membantu mereka. Ini adalah kondisi yang ditawarkan oleh Xiaoyan, dan jika kehendak alam iblis keabadian kuno tidak dapat menerimanya, mereka pada saat ini tidak perlu lagi berbicara. Mendengar nada tegas yang keluar dari mulut Xiaoyan, kehendak alam iblis keabadian kuno pada saat ini terdiam. Sesaat kemudian, Xiaoyan tidak menerima respon apapun dari kehendak alam iblis keabadian kuno. Selanjutnya, Xiaoyan malah terjatuh dalam keadaan setengah sadar, dan cahaya keemasan pada akhirnya jatuh ke kompas mengembalikan tubuh Xiaoyan. Dalam hal ini, menghadapi kondisi persyaratan Xiaoyan, tampaknya kehendak alam iblis keabadian kuno tidak bisa menolak atau menyetujuinya. Namun ia juga tidak bertindak untuk mempermalukan Xiaoyan. Jelas sekali di dalam hal ini, meskipun kehendak alam iblis keabadian kuno merasa tidak puas kepada Xiaoyan, ia tidak berani mengambil resiko untuk bertindak kejam kepada Xiaoyan. Bagaimanapun pada akhirnya ia mungkin harus menyetujui persyaratan dari Xiaoyan. Sementara itu di atas kompas, Zhonggu dan yang lainnya pada saat ini tidak berbicara melihat kemunculan Xiaoyan. Hanya ada satu suara yang langsung bertanya kepada Xiaoyan, dari mana saja kah Xiaoyan? Suara ini bersumber dari Ye Tian yang pada saat ini menempati tubuh klon pemakan jiwa. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Ye Tian yang memiliki rambut ungu tergerai dan sosoknya tampak terlihat sangat tampan. Sosok ini terlihat 80% mirip dengan Xiaoyan, tetapi pada saat ini benar-benar telah mengalami perubahan drastis. Pada saat sebelumnya, klon pemakan jiwa memang terlihat mirip dengan Xiaoyan, tetapi kulitnya tampak terlihat begitu pucat. Pada saat ini kulitnya telah memiliki warna dan tampak seperti orang biasa dengan ketampanan. Sementara itu di sisi lain, mendengar pertanyaan Ye Tian, Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab. Menanggapi Xiaoyan yang terdiam, Ye Tian pada akhirnya berkata bahwa jika Xiaoyan tidak ingin ngomong, maka Xiaoyan tidak perlu berbicara dengan Ye Tian. Ia pada saat ini ingin pergi dan Xiaoyan bisa menghubunginya ketika Xiaoyan meninggalkan alam ini. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Ye Tian pada saat ini segera menggerakkan tubuhnya melesat menjauh. Kilatan cahaya ungu pada saat ini pada akhirnya benar-benar menghilang di hadapan semua orang. Selanjutnya di atas kompas, Yuyan yang sedang duduk bersila pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan. Sosoknya bertanya mengapa Xiaoyan keluar dari gerbang kuno. Yuyan pada saat ini berdiri dan ekspresinya tampak terlihat sedikit aneh. Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki beberapa masalah pribadi yang perlu diselesaikan. Begitu mendengar jawaban Xiaoyan, dua tuan lainnya yakni Luya dan Wen Qiang pada saat ini sedikit terkejut. Keduanya mengerutkan kening menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang penuh dengan rasa dingin. Tuan bernama Luya pada saat ini seketika tampak memiliki kemarahan yang melonjak di wajahnya. Sosoknya segera bertanya kepada Xiaoyan urusan pribadi macam apa yang ia miliki. Ia hanyalah seorang budak dewa dan ia benar-benar berani bertindak seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Luya pada saat ini, ekspresi Yuyan tampak terlihat tidak senang. Yuyan pada saat ini segera berteriak sebaiknya ia berhenti berbicara omong kosong. Luya pada saat ini mengangguk setuju dan memelototi Xiaoyan dengan penuh amarah. Sosoknya kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah ia mendengarnya. Apakah budak dewa benar-benar memiliki hak untuk berbicara? Alasan mengapa Luya pada saat ini terlihat marah sepertinya adalah karena Xiaoyan dan yang lainnya berhasil keluar hidup-hidup. Sementara anak buah mereka pada saat ini telah mokat dan mereka merasa sangat marah. Luya pada saat ini terus memelototi Xiaoyan, sementara Yuyan kembali berteriak sebaiknya ia berhenti berbicara banyak omong kosong. Merasa suara Yuyan ditujukan kepada Luya, ekspresinya pada saat ini terkejut. Yuyan juga sedikit menoleh menatap ke arah Luya dan tampak terlihat marah. Luya yang juga sedang dalam keadaan suasana hati yang buruk pada saat ini terkejut. Sosoknya lanjut bertanya apakah Tuan Yuyan berbicara kepada Luya.
Luya pada saat ini kembali mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan mulai berteriak. Mungkin kematian Wen Qiang dan yang lainnya ada hubungannya dengan mereka. Jika tidak, atas nama alam iblis keabadian kuno, tidak banyak orang yang berani mengambil tindakan terhadap orang-orang itu. Jika dibandingkan dengan adanya kecelakaan di dalam gerbang kuno, Luya pada saat ini lebih yakin bahwa telah terjadi pembunuhan di antara rekan mereka. Luya pada saat ini menatap ke arah Zhonggu Daozi dengan tatapan galak. Zhonggu pada saat ini juga hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Luya. Sementara itu Luya kembali berkata bahwa ia juga pernah mendengar sebelumnya tentang Zhonggu Daozi. Ia telah membunuh sesama Daozi dan ia pada saat ini akan dikenai hukuman. Zhonggu hanya bisa tersenyum pahit begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Luya. Sementara itu Luya pada saat ini benar-benar mengungkapkan semua kemarahannya dan berteriak bahwa mereka semua seorang budak dewa benar-benar berani bersikap tidak sopan. Menurut Luya pada saat ini lebih baik mereka semua dieksekusi. Tepat ketika Luya baru saja selesai berbicara, ia tiba-tiba merasakan lehernya menegang. Yuyan pada saat ini mengelurkan tangannya dari kejauhan dan mencekik leher Luya. Yuyan dengan sangat marah segera berkata bahwa ia sudah berbicara sebelumnya, sebaiknya Luya berhenti berbicara omong kosong. Wei Feng di samping Luya pada saat ini juga hanya bisa menundukkan kelapanya dan tidak berani mengatakan apapun. Sementara itu Luya tidak menyangka bahwa Yuyan pada saat ini bahkan benar-benar mengambil tindakan. Ia pada akhirnya berusaha untuk melepaskan diri dari kendali Yuyan dan sosoknya segera menstabilkan tubuhnya. Ia memandang ke arah Yuyan dengan gemetar karena ia bisa merasakan krisis kematian yang kuat pada saat sebelumnya. Sementara itu Yuyan pada saat ini segera menoleh dan kembali menatap ke arah Xiaoyan. Ekspresi Yuyan juga pada saat ini seketika berubah dan wajahnya tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Sosoknya pada saat ini lanjut bertanya kepada Xiaoyan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Kemanakah ia akan pergi dan apakah Xiaoyan membutuhkan Yuyan untuk menemani Xiaoyan. Kecepatan perubahan ekspresi ini membuat semua orang di sekitar seketika membeku di tempat. Namun tidak ada di antara mereka yang berani mengatakan apapun. Tentu saja Luya dan Wei Feng juga pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi kegemparan di wajahnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan nada acuh tak acuh bahwa hal tersebut tidak perlu. Terlebih lagi ini juga adalah permasalahan pribadi Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang benar-benar menolak Yuyan, pada saat ini semua orang kembali tercengang. Luya juga pada saat ini hanya bisa melotot. Luya pada akhirnya tanpa sadar bergumam mengapa orang ini berani. Sebelum Luya bisa menyelesaikan kata-katanya, pada saat ini sosoknya terlempar mundur. Yuyan menampar Luya hingga giginya pada potol dan sosoknya terlempar melesat menjauh. Sementara itu Yuyan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan bergumam bahwa itu sungguh sangat disayangkan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan bisa menyimpan selip batu giok ini. Jika Xiaoyan memerlukan bantuan, maka Xiaoyan bisa menghancurkannya kapan saja dan Yuyan akan segera datang. Xiaoyan pada saat ini tidak menolak dan Xiaoyan segera mengambil selip batu giok yang diberikan oleh Yuyan. Xiaoyan lanjut memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya bisakah Tuan Yuyan meminjamkan Xiaoyan kompas lain. Yuyan tanpa banyak cincong segera mengangkat tangannya dan berkata tentu saja. Ini adalah kompas terbaiknya dan ia akan memberikannya kepada Xiaoyan. Kompas besar di bawah kakinya tiba-tiba menyusut hingga seukuran telapak tangan. Kompas ini lanjut diberikan kepada Xiaoyan dan hal ini menyebabkan semua orang kehilangan dukungan kompas dan terhuyung. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berterima kasih kepada Yuyan. Xiaoyan juga berkata bahwa ia meminta tolong kepada Tuan Yuyan untuk menjaga teman Xiaoyan baik-baik. Xiaoyan akan pergi ke alam iblis keabadian kuno setelah urusannya selesai. Begitu selesai berbicara, kekuatan spiritual Xiaoyan segera tenggelam ke dalam kompas yang diberikan oleh Yuyan.
Tanpa diduga, Yuyan telah menghapus kesadaran spiritualnya dan Xiaoyan langsung bisa menggunakannya. Yuyan pada saat ini tampak tersenyum dengan begitu manis menatap ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia akan menunggu Xiaoyan kembali ke alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya Xiaoyan teringat sesuatu. Xiaoyan pun lanjut berkata, selain dari hal ini, bisakah Tuan Yuyan memberi Xiaoyan peta bintang lain dari alam iblis keabadian kuno? Yuyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung menyerahkan peta slip giok tentang alam iblis keabadian kuno kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa peta ini cukup detail dan seharusnya Xiaoyan dapat menemukan apa yang Xiaoyan cari. Xiaoyan pun segera kembali mengucapkan terima kasih kepada Yuyan. Yuyan segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka telah saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, mengapa mereka pada saat ini harus bersikap begitu sopan? Xiaoyan pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yuyan. Sementara itu, mata sosok-sosok lain pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan menatap adegan ini. Luya yang telah menstabilkan tubuhnya juga pada saat ini semakin terkejut dan baik Luya maupun Wei Feng hanya bisa saling memandang tanpa bereaksi apapun. Di sisi lain, Xiaoyan hanya terbatuk 2 kali dan Xiaoyan memutuskan untuk tidak terus berbicara. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan kompas yang diberikan oleh Yuyan segera muncul di kaki Xiaoyan. Kompas ini jauh lebih kuat daripada apa yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Tentu saja kecepatan ledakannya juga adalah yang paling mencengangkan. Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan benar-benar menghilang di hadapan semua orang.